Yago minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Well, mengisi kekosongan serial One Piece yang masih hiatus selama kurang lebih 2 mingguan lagi atau 1 mingguan lah. Kayaknya bakal asik kalau Mr. K bikinin satu konten 3M. Mumpung Mr. K sendiri lagi kosong karena chapter terbaru ataupun spoiler One Piece-nya nggak rilis-rilis. Ya, konten 3M kali ini juga mungkin bisa dibilang cukup kontroversial karena apa yang Mr. K bawain nantinya mungkin dianggap gak sesuai sama apa yang selama ini banyak orang pikirin. Topik tentang apakah Luffy mendapatkan plot armor ataupun kekuatan spesial kayaknya bakalan menjadi sesuatu yang bakal kita bahas di konten 3N kali ini. So, kita akan tadi lang-langgan, kita langsung aja ke kontennya ge. Let's go! Perbincangan seputar Luffy yang diberi plot armor atau serial One Piece ternyata sama aja kayak serial-serial lainnya. Soalnya main karakternya juga ternyata dikasih kekuatan spesial pada akhirnya. Dan hal ini menjadi topik yang sempat sangat ramai diperbincangkan. Apalagi saat terungkapnya kalau buah iblis Gomu Gomu no Mi yang dimakan oleh Luffy selama ini ternyata merupakan buah iblis yang memiliki nama asli Hito Hito no Mi model Nika. Yang mana hal itu tentunya berhubungan sama sang sosok Sun God, dan buah iblis Luffy juga ternyata bukanlah termasuk ke jenis Paramecia, melainkan ke salah satu jenis yang lebih langka yaitu tipe Mythical Zoan. Ya, setelah terungkapnya informasi ini, kayaknya pembahasan cenderung menjadi banyak yang kecewa karena mengingat kekuatan karet yang dimakan oleh Luffy udah menjadi sesuatu yang ikonik. Sehingga selain orang lain kecewa oleh kekuatan Luffy yang dianggap spesial, banyak juga yang merasa kalau kekuatan Luffy udah cocok sama karet dan gak perlu diubah-ubah lagi. Termasuk siapa nih? Sampai pada akhirnya yang terparah mungkin menganggap kalau Oda Sensei kehabisan ide. Makanya mereka berpikir kalau merubah buah iblis adalah jawaban dari semua kebuntuan yang Oda Sensei alami dalam mengalahkan Kaido. Aduh, siapa yang berpikiran seperti itu sih? Ya, emang perbedaan pendapat bukanlah sesuatu yang bisa dihindari, apalagi perubahan yang dilakukan ke Luffy juga bisa dia anggap sangatlah besar. Makanya respon orang-orang tentunya bakalan beragam dan Oda Sensei pun pasti paham akan hal itu. Cuman yang menarik sebenarnya adalah bagaimana cara Oda Sensei merespon semua hal ini, karena entah kalian menyadarinya atau tidak, dengan diberikannya alasan kalau mengapa seseorang bisa membangkitkan atau memiliki kekuatan awak kening dari buah iblis yang mereka makan. Nampaknya hal ini seakan menjadi jawaban dari semua diskusi, di mana apakah Luffy memang sedari awal disiapkan untuk mendapatkan suatu keistimewaan. Makanya kekuatannya pun dibuat seperti setara dengan dewa, sehingga Luffy bakalan dianggap wajar untuk bisa mengalahkan siapapun. Tapi kenyataannya, setelah terungkap cara bagaimana seseorang bisa membangkitkan kekuatan dari buah iblis yang mereka makan, yang mana hal ini juga ditekankan di One Piece Road to Laugh Tale volume ketiga, di mana di sana dijelasin kembali ya kalau seseorang bisa sampai ke tahap awakening saat tubuh dan pikiran mereka udah bisa sampai ke full potensial dari buah iblis yang dimakannya. Atau dalam arti lain saat seseorang udah siap secara mental ataupun fisiknya untuk mengimbangi kekuatan sesungguhnya dari buah iblis. Lalu satu pertanyaan pun kembali muncul, apakah menurut kalian mudah untuk membangkitkan buah iblis Gomu Gomu no Mi? Atau mungkin yang secara resmi bisa kita bilang sebagai buah iblis Hito Hito no Mi Mythical Zoan model Nika. Ya, rasanya untuk bisa menjawab pertanyaan itu kita harus balik lagi ke bagaimana cara seseorang bisa membangkitkan awakening, yang mana hal itu dikaitkan dengan full potensi dari buah iblisnya itu sendiri. Lalu kalau kita lihat dari potensi buah iblis yang dimakan oleh Luffy, mungkin kita semua bisa setuju ataupun sepakat kalau potensi dari buah iblis Hito Hito no Mi yang Luffy makan pastinya berhubungan sama pejuang kebebasan atau Warrior of Liberation, yang mana mereka akan bertarung dengan membawa senyum dan kebahagiaan kepada orang-orang. Makanya hal ini juga didukung dengan suara dari detak jantung milik Luffy yang kalau kata Zunisa, detak itu menandakan Drum of Liberation atau dentuman kebebasan. Maka dari itu bisa kita simpulin kalau ingin membangkitkan kekuatan asli atau potensi sesungguhnya dari buah iblis Hito Hito no Mi model Nika, maka dibutuhkan seseorang yang tangguh seperti karet, namun bisa membawa senyum dan kebahagiaan kepada orang lain, yang mana orang itu merupakan perwujudan dari kebebasan. Atau mudahnya, seseorang itu adalah orang yang sama seperti Joy Boy di 800 tahun yang lalu. Karena dari apa yang terungkap selama ini, dan hal ini pun dibahas oleh para tetua Gorose, kalau buah iblis ini gak pernah bangkit dalam jangka waktu 800 tahun tersebut. Ditambah, pendapat ini semakin kuat, soalnya Zunisha yang dulunya mantan nakama dari Joy Boy sendiri seakan mengiyakan kalau buah iblis ini gak pernah bangkit. Secara dia baru lagi mendengar Drum of Liberation yang mengingatkan pada masa dimana masih bersama Joy Boy dan yang lainnya.
Maka dari itu bisa disimpulin kalau membangkitkan buah iblis Hitonomi bukanlah hal yang mudah. Karena di sisi lain seperti yang kita tahu ya, pihak pemerintahan dunia sendiri juga ternyata memburu keberadaan dari buah iblis yang dimakan oleh Luffy itu. Namun anehnya, mengapa buah iblis yang selama ini mereka cari untuk waktu yang udah lebih dari beratus-ratus tahun lamanya, akan tetapi saat buah itu berhasil dicuri oleh seorang bajak laut, tiba-tiba aja pemerintahan dunia seperti gak mau tahu atau membiarkan orang lain untuk memakan buah iblis itu. Padahal hal itu harusnya adalah salah satu buah iblis yang sama sekali gak boleh dibiarkan oleh pihak pemerintahan dunia lolos. Secara mereka mungkin menjadi satu-satunya pihak yang mengetahui kebenaran dari semua hal ini. Lalu yang bisa menjadi alasan atau menjelaskan alasan mengapa buah iblis Hitonomi terasa seperti dibiarkan untuk dimakan atau nggak dicari terlalu berlebihan, ya mungkin aja karena itu semua berhubungan dengan kekuatan buah iblisnya yang nggak pernah bisa bangkit dalam waktu ratusan tahun. Makanya pihak pemerintahan dunia sendiri mungkin nggak mengira kalau Monkey D. Luffy adalah orang yang tiba-tiba aja bisa membangkitkan potensi asli dari buah yang awalnya diketahui sebagai Gomu Gomu no Mi. Karena udah selama 800 tahun lamanya, entah buah iblis ini pernah dimakan orang lain atau enggak, namun kemungkinan paling besar harusnya buah ini juga pernah sampai ke tangan orang. Tapi hanya saja orang itu gak akan mampu membangkitkan potensi yang ada di dalamnya. Maka dari situ ya, bisa kita anggap kalau keteguhan tekad Luffy lah bersama kebebasan yang terbawa selama perjalanannya selama ini, yang membangun karakter seorang Luffy hingga pada akhirnya Luffy bisa memiliki tubuh dan pikiran yang mana bisa membantunya untuk membangkitkan potensi sesungguhnya dari buah iblis yang dia makan. Sehingga bisa kita simpulin kalau apa yang udah Sensei lakukan bukanlah memberikan keistimewaan kepada Luffy, karena sejak awal perjalanannya, apa yang Luffy cari dalam pelayarannya hanyalah kebebasan. Namun di setiap pertarungannya yang penuh tekad, Luffy selalu membawa senyum dalam setiap perjuangan, hingga pada akhirnya orang-orang di sekitarnya bisa ikut tersenyum atas apa yang dilakukan oleh Luffy. Ya, beginilah betapa cerdasnya Oda Sensei dalam membangun suatu karakter, sehingga sifat yang awalnya udah dibangun oleh Luffy sejak kecil aja bisa tiba-tiba dilupain prosesnya dan malah langsung dianggap seperti diberikan kekuatan spesial. Padahal kalau orang yang memakannya bukanlah Luffy, maka buah iblis itu mungkin belum pernah kembali bangkit lagi, dan pemerintahan dunia pun sekarang berarti gak dalam kondisi ketar-ketir. Ketakutan kalau ada seseorang yang bisa membangunkan potensi asli dari buah iblis yang mereka coba sembunyikan. Tapi untungnya all Bakasencho yang makan kan. Oke, kayaknya cukup segini aja dulu buat konten 3N alias ngobrol ngalor ngidul gak jelas yang bisa disebut konten ngawur. So see you again next time. Adios, stay safe, salam Animania. Jadi tadi siang gue tuh dapat kiriman paket. Ternyata dari bos gue nih, udah sampai coy. Beliau ngirimin gue poster Bounty yang terbaru untuk Luffy, Law, dan Kid ya kan. Ya, ada 3 lembar. Jadi kita bakal lihat kayak mana ya kan posternya, biar kalian juga tahu realnya kayak mana, biar nggak bingung. Oke? Mari kita buka guys. Oke, bentar ya. Ini ada sedikit. Nah, ada Law guys. Oke, ini adalah Yonko terbaru kita guys. Ya, Monkey D. Luffy. Dengan gilimannya dia. Ini tahan air guys. Jadi ya gue nggak tahu sih kalian misalnya mau naruh ini poster di mana ya kan. Cuman kalau misalnya kalian kecipratan air pun atau gimana, ini poster pasti bakal aman banget. Lu lihat deh dari coloringnya ini, printannya bagus. Coy, lu nggak bakal kecewa sih lu beli ini poster. No, gue bukannya nyuruh kalian biar beli, cuman ini keren sih. Nggak kalah coy sama poster-poster yang biasa kalian untuk poster waifu yang kalian bisa beli dengan harga ratusan ribu. By the way, ini di bawah 50.000 guys untuk per satu posternya. Ini keren. Oke.